Ya, di sini saya coba share kembali untuk topik yang saya kira cukup menarik dalam WFM ya. Ini adalah seri kedua dari seri sebelumnya. Di sini topiknya schedule adherence dan schedule conformance. Nah, di sini langsung saja ya, ada contoh untuk data agent schedule. Jadi schedule untuk call center atau secara umum contact center ya. Di sini terbagi beberapa bagian, tapi dalam perhitungannya adalah untuk menghitung plan dan actualnya. Dan untuk activity timingnya ada bervariasi, yang paling kiri, lalu activity-nya ada meeting, production, debrief. Production itu memang adalah aktivitas yang memang agent sedang available ya. Misalnya total talk, atau handling time, dan sebagainya. Ketika dia available, yang nantinya akan masuk dalam elemen, salah satu elemen dari productivity-nya. Dan yang berikutnya adalah dari sisi actual-nya, sama untuk activity-nya, tinggal nanti ada yang paling kanan adalah time not in adherence, karena memang itu harus dihitung juga ya. Karena secara aktual memang diperlukan sebagai pembanding dari plan-nya. Nah, kita akan langsung saja bagaimana untuk menghitung time not in adherence. Ya, kita menggunakan absolute ABS. Ya, kita kurangi. Nah, di sini memang total kerjanya masih standar ya, untuk waktunya 8 jam. Dan di sini ada not in adherence-nya selama 1 jam. Dan kita yang akan kita cari sekarang adalah schedule adherence dan schedule not adherence dalam percentage ya. Nah, menghitungnya seperti ini. Activity duration dikurangi not in adherence, kita bagi total 88%. Nah, saat ini kita akan mencari schedule not adherence-nya. Sederhana, 13%. Nah, saat ini sudah ditemukan untuk schedule adherence-nya achieve di 88%. Tapi memang ada net adherence-nya di 13%. Nah, berikutnya kita akan beralih ke schedule conformance. Nah, sebenarnya kita sebelum masuk ke angka, kita memang mesti mengetahui terlebih dahulu sebenarnya conformance itu apa. Maka saya akan menggunakan ilustrasi sederhana ya. Nah, contohnya, saya akan membuka restoran sate ayam ya, misalnya. Nah, maka saya harus tahu terlebih dahulu bagaimana membuat sate ayam bersama dengan resep-resepnya. Ya, contohnya begitu. Sate ayam. Nah, ini ada resep sate ayam contohnya ya. Ya, jadi setelah saya mengetahui resepnya, otomatis saya akan sebelum membuka restorannya, maka saya setelah mengetahui resepnya itu yang pertama, kedua adalah memastikan bagaimana pembuatan resep dan bahan bakunya secara keseluruhan sesuai dengan standar begitu. Jadi terstandarisasi supaya nanti ketika sudah dibuat, sudah diolah sate ayamnya dan menjadi yang menu sate ayam, maka rasa dari rasanya itu sesuai standar semua. Nah, itu hanya ilustrasi sederhana saja. Schedule conformance juga sama sebenarnya. Jadi schedule conformance itu adalah standarisasi yang sebenarnya harus ditentukan. Artinya memang ya harus ya, karena memang kalau tanpa conformance maka memang tidak ada
acuannya begitu ya. Nah, untuk schedule conformance, perhitungannya sederhana. Dari total, kita bagi saja 88%.